Jadi ini sebenarnya Pak Ronald lagi bisnis kepercayaan ini kalau begini. Betul. Dan Pak ya? Betul. Dan bisnis kita, amanah berarti ini kalau begini. betul. Pengennya sih dapat mitra-mitra yang bisa amanah juga, Pak. Keren Pak. Semakin banyak yang amanah, Iya. semakin terbang bareng kita. Iya. Intinya begitu. Keren nih bener nih, waduh. Ya. Berarti yang Pak Ronald cari ini adalah pelaku bisnis atau yang pemilik proyek yang amanah gitu. Betul. Ya. Betul. Semakin amanah, semakin orang pada ngantri ya, Betul, membantu ya. Betul. Kami nggak usah cari mitra terus-terusan, Pak. Iya. Dari yang ada udah bisa ngantri ya. Ngantri bisa mutar Jalan terus. Betul. Seperti tadi bilang apa 1,5 miliar proyek dibiayai hanya dalam waktu 1 jam. 3 jam. 3 jam. Iya. Bayangin. Iya. 1,5 miliar 3 jam. Ya karena tadi masyarakat Keren. pengguna kita makin banyak. Iya. Biasanya kalau udah mulai tuh pembiayaan ketiga, keempat, kelima, orang kadang nggak usah pikir lagi, Pak. Iya. Ini kan kelihatan ya. Bapak tadi bilang ini kan buat UKM. Iya. Berapa modal minimal yang Bapak bisa biayain? Atau carikan pendananya? Kalau kami minimal 100 juta, Pak. 100? Iya. Nggak ketinggian, Pak? Jadi gini, Pak, kan ada level-levelnya, Pak. Iya. Ada fintech lain yang bisa biayain mungkin dari 5 juta sampai 20 juta. Iya. Ada yang bisa dari 20 juta 100 juta. Nah, kami hari ini kemampuannya di minimal 100 juta, Pak. Minimal 100 juta. Iya. Oh. Kalau yang fintech lain itu berarti perusahaan lain? Perusahaan lain. Oh. Sama aja gini kan ya, ada banking yang memang spesifik ke UKM, Iya. ada spesifik banking ke mikro. Mm-mm. Nah, itu beda segmen ya. Iya, betul. Cara penanganannya akan berbeda. Oke. Nah, kami hari ini baru sanggup melayani ya tadi, Pak, 100 sampai 2 miliar misalkan. Iya. Di atas 2 miliar pun Bapak juga belum bisa. Peraturan OJK nggak bisa, Pak. Oh, peraturan OJK. Iya, nggak boleh. Saingan sama bank nanti kita. Oke. Waduh, Masya Allah, keren ya ini ya. Iya. Nggak percuma ya hari ini kita ngobrol dengan Pak Ronald ini tadi ngomong begini nih sudah begitu banyak wawasan yang kita bisa dapat ya, terutama buat para pelaku bisnis. Ini sebuah kesempatan yang sangat bagus di mana setiap proyek dari pelaku bisnis itu bisa dijalankan bersama-sama Ya. secara syariah, secara berjamaah ya, tanpa riba. Nah, dan bisa sesuai dengan kepentingan masing-masing ya. Betul. Yang kita jagain itu, Pak. Iya. Makanya ketika bicara tadi bagi hasil berapa, saya nggak bisa jawab. Karena tadi setiap segmen itu ketika kita terima dokumen, kita akan nanya marginnya berapa sih, Pak? Kira-kira mau bagi hasil berapa? Kita tanya dulu sama yang punya proyek. Kalau akad musyarakah kan compliance-nya yaitu kami yang punya dana itu tidak boleh melebihi kontribusinya. Misalkan ada proyek butuh 1 miliar, kita support 500 juta atau 50%. Sebagai investor tidak boleh minta lebih dari 50%. Tapi misalkan si pengusahanya bilang, saya mau kasih 10% aja buat si investor. Selama hitungannya masuk, nggak masalah, Pak. Makanya konsepnya bagi hasil, kita negosiasi berapa yang mau di-sharing kepada ya, kalau bagi hasil kan istilahnya masih syariah lah ya. Betul. Nah, tinggal ngejaga tuh bagaimana tuh jangan sampai ada yang bocor sampai ke riba ya. Kalau kita lihat prakteknya, Pak, memang kan ada yang namanya tazir tawid, seperti denda itu, Pak. Nah, ini sebetulnya ada fungsinya, Pak. Supaya untuk menjaga aja. Selama itu bukan kesengajaan dan bukan kelalaian, itu harus bagi resiko. Tapi kalau ternyata di tengah jalan kelihatan nih, Pak, uangnya udah diterima, terus sebagian dipakai buat yang lain dulu. Itu kan harus ada pertanggungjawabannya. Berarti udah nggak amanah dong itu. Betul. Makanya sebenarnya ada tazir dan tawid kalau terbukti side streaming. Tapi dana tersebut bukan dianggap sebagai keuntungan investor. Pak Ronald, mohon maaf, azan dulu Pak ya sebentar ya. Baik, nah kita lanjutkan. Tadi kita sudah mendengarkan azan. Pak Ronald, ini jadi tadi pembicaraan yang ya cukup dalam ya kalau buat saya. Mungkin buat para pemirsa yang lain juga cukup dalam nih. Terutama yang bukan pelaku bisnis nih. Kalau buat pelaku bisnis kayaknya udah pada mulai siap-siap nih kayaknya. Tapi masalahnya nih minimal 100 juta ya pendanaan sampai 2 miliar. Terus bisnis flow-nya gimana? Baik. Kalau saya tadi sempat jelaskan ya kan kami marketplace. Jadi kami selalu butuh project dari mitra dan juga butuh pendana. Nah, bagi teman-teman yang belum punya project tapi punya rezeki ingin coba produktifkan, bisa juga ke platform. Jadi semuanya bisa ikutan dalam platform ini. Karena konsepnya tadi ini mempertemukan yang punya project dengan punya uang. Nah, flow-nya gimana? Cukup daftar dulu biasanya ke platform, baik itu punya saya maupun yang lain ya. Yang daftar sama-sama nih, yang punya project dan yang punya dana. Betul. Nih ya, sama-sama daftar. Daftar dulu, nanti ke platformnya bisa di etis.co.id. Nah, lalu nanti pada saat mau daftar itu ada
kolomnya. Mau daftar sebagai lender atau sebagai mitra. Kalau memang punya project silakan daftar sebagai mitra. Tapi kalau punya dana silakan daftar sebagai lender gitu ya. Dan bisa mulai berinvestasi dari 1 juta rupiah. Oh, investasinya bisa dimulai dari 1 juta rupiah. Betul. Sampai tidak terbatas. Sampai 2 miliar tadi. Oh, maksimalnya untuk invest? Untuk satu project. Oh, untuk satu project. Iya, tapi kalau uangnya banyak, ya mau invest ke berapa project silakan aja. Kan gitu ya. Pak Ronald tidak menyediakan ini akun titipan gitu. Itu dipastikan 100% ilegal. Oke. Iya. Terus lanjut, Pak. Ya, jadi memang tadi penting banget poin yang barusan. Kami di fintech tidak boleh melakukan investasi. Saya sebagai direktur tidak boleh melakukan investment ke proyek tersebut. Tapi kami hanya boleh memfasilitasi. Kenapa? Karena tugas kami hanya sebagai platform. Kami tidak boleh mengelola uang. Jadi kami hanya benar-benar tempat mempertemukan tadi, Pak. Project dengan pendana tadi. Nah, harapannya tadi masyarakat udah mulai terlibat dan ini bisa sama-sama scaling up si UKM-nya. Sambil kita juga memproduktifkan dana yang kita punya. Nah, sesimpel itu sih. Sebagai sebuah platform ya. Oke, terus jadi boleh cerita sedikit, Pak, mungkin sebelum kita kembali ke masalah yang utama ya. Achievement Bapak gimana selama ini jadi? Baik. Ya, alhamdulillah dari tahun 2013 saya merintis nggak punya tim. Saya waktu itu benar-benar bangun ini dari nol ya, dari bangkrut malah. 2013 itu berarti sekarang tahun ke-9 ya? Tahun ke-9 betul. Jadi dari saya pertama kali mualaf, lalu saya 1 tahun coba mempelajari tentang ekonomi syariah, saya ngebentuk ini dengan kawan saya. Bapak belajar ekonomi syariah dari mana? Ini, saya buta tentang ekonomi syariah, tapi kan sebagai platform syariah harus ada DPS. Nah, DPS saya kan tentunya sambil saya cari project, terus menstruktur project, saya belajar, Pak. Dan saya makin mengenal bahwa ekonomi syariah itu benar-benar tentang fairness, tentang konsep keadilan, transparansi dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi ini penting banget menjadi cikal bakal saya mengerti kenapa saat ini orang di luar negeri, Pak, banyak menganggap ekonomi syariah itu bukan ekonomi umat Islam, tapi ekonomi yang lebih ke adilan, transparansi dan lain sebagainya. Sama ketika mereka melihat bahwa produk halal itu bukan produk yang dikonsumsi umat Islam aja, tapi ini premium produk. Karena untuk semua manusia. Untuk semua manusia, untuk kebaikan. Kenapa? Karena bukan hanya bicara dari prosesnya aja yang sudah harus clean gitu tapi sampai ke bicara peri kehewanannya, Pak. Atau animal welfare-nya. Peri kehewanan. Ya kan dipotong, dia pasti disembeli, nggak boleh sakit, nggak boleh kena najis dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar premium produk. Nah, itulah kenapa Indonesia harusnya kita melihat potensi tersebut, bukan hanya jadi konsumen tapi jadi produsen, Pak. Ya, wah, gitu ya. Iya. Jadi pelan-pelan nih produk-produk dari yang dilandasi dengan hukum Islam itu sekarang sudah mulai diterima di kalangan non-muslim. Kalangan non-muslim ya. Iya, karena mereka udah ngerti, Pak. Dan banyak kan ini terjadi di negara-negara maju. Itulah kenapa kalau kita lihat produsen produk halal terbesar di dunia bukan negara Islam. Hah, gitu ya? Iya. Malah gitu ya? Kita lihat Australia, Brazil. Betul. Bukan, Pak. Yang lucu ada data, Pak. 2019 Indonesia dicatatkan sebagai negara dengan fintech syariah terbanyak di dunia. 2020-2021 pada saat COVID, Inggris menjadi negara paling banyak fintech syariah di dunia. Aku begitu. Oh iya, karena Inggris juga kan pusat keuangan, terus maksudnya juga Muslim pertumbuhannya cepat sekali di sana ya. Dan tadi, Pak, ya kita lihat ya di platform kami sendiri ada 20% lebih investor kami non Muslim. Hah? Non Muslim. 20% lebih. 20% lebih non Muslim. Bahkan mitra kami 25% non Muslim. Hah? Tapi berangkat secara syariah, Pak. Ini sambil dakwah namanya. Iya. Ngajarin bahwa syariah itu bukan bicara cuma akadnya tok, tapi pelaksanaannya dan dari mana fairness-nya. Ini yang sedang kita diterima oleh mereka ya. Iya, Pak. Dan bahkan ya tadi mereka ngerasa, iya ini adil ya. Fair ya. Fair. Iya. Ya kan, ya kalau mohon maaf ya kalau di konvensional kita terlambat, mau proyeknya berhasil kayak mau kita sakit-sakitan apapun nggak masa bodoh. Mana fulus aneh, mana profit aneh. Nggak ada tuh istilahnya keadilan tadi ya, apalagi kalau memang benar-benar sebetulnya kita sudah berusaha dengan baik. Iya. Nah, ini adalah tadi wujud dari dakwahnya melalui fintech syariah tadi, Pak. Bahwa dengan teknologi sekarang Islam tidak lagi dianggap kuno, tidak lagi dianggap lambat. Dengan transparansi menghindari goror dan lain sebagainya. Terkesima juga saya. Alhamdulillah. Jadi ini dakwahnya Islam juga memang
masuk ke dalam semua lini ya. Iya. Dan seperti Pak Dondi juga kan sekarang ini punya bikin podcast gini, ini kan syiar ya. Dakwah juga. Dakwah juga, pakai teknologi juga. Iya. Ya kan dulu kan harus ke kampus-kampus tadi Pak Dondi cerita kan. Iya. Sekarang enggak. Sekarang bisa ditonton jutaan orang, mungkin ratusan juta orang, ya kan dengan tadi kita manfaatin digital ini. Enggak, saya lagi mikirin tadi kok Pak Ronald kok sebegitu sebegitu jeli gitu melihat peluang-peluang begitu loh. Dan yang syariah lagi gitu. Saya manusia biasa ya Pak. Iya. Cuma along the way ya alhamdulillah dimudahkan Pak. Dimudahkan dikasih jalannya. Iya, saya dipertemukan dengan orang-orang baik juga. Iya. Ya kan tadi untuk bagaimana ini supaya orang lebih tahu. Salah satunya mungkin dengan ini. Iya. Dengan Pak Dondi bantu saya meliput saya, tiba-tiba teman-teman jadi tahu ada fintech fintech syariah. Iya. Ya itulah makanya saya selalu percaya gini ya. Setiap pertemuan dua orang itu tidak ada yang kebetulan Pak. Ya. Entah orang itu menjadi saluran rezeki buat kita, entah orang itu nipu kita, ya, entah istilahnya orang itu bikin kita bahagia, bikin kita tertawa, atau sebaliknya bikin kita sedih atau bikin kita nangis, semuanya sudah ada yang ngatur Pak. Ya, jadi yang kita perlukan hanya kesabaran dan iman gitu ya. Dan enjoy prosesnya Pak. Dan enjoy. Pak Ronald ini orang yang sabar. Dulu mungkin sempat jatuh bangun dalam dunia bisnisnya, kemudian dengan imannya dan kesabarannya, alhamdulillah sekarang bisa menjadi boleh dibilang apa ya, disebut pionir boleh? Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Kalau untuk fintech syariah ya alhamdulillah kami salah satu pionir lah. Ya untuk fintech ya maksud saya, betul. Pionir Masya Allah. Dan ini harusnya barokah. Barokahnya bukan hanya untuk Pak Ronald saja, tetapi untuk yang punya project dan juga yang punya dana. Betul. Keren loh Pak. Benar. Amin. Masya Allah, jadi nggak percuma saya kedatangan tamu Pak Ronald hari ini. Kita malah jadi tadi ngomongin mualafah jadi sedikit Pak. Iya kan yang penting tadi maknanya buat bermanfaatan juga. Tetapi maksudnya yang diceritakan oleh Pak Ronald ini kan insya Allah membawa manfaat. Iya. Ya. Cuman sayang Pak, yang mikronya Pak tolong pikirin Pak. Amin. Ya, tolong doakan Pak. Yang mikronya, sebenarnya kan sistemnya sama harusnya kan? Sama Pak, cuma beda gini, kalau kita bicara keuangan mikro, biasanya itu lebih butuh banyak orang Pak. Oke. Karena kan kecil-kecil. Iya. Ya kan, kami ketika membiayain project di luar kota misalkan, kan kami terima fee Pak. Platform fee yang tadi saya cerita ya, bahwa kami sebagai platform sama kayak belanja online itu ada fee buat platform. Ketika misalkan ada isu, kami harus datang survei segala macam. Oh itu ya. Ada biaya Pak. Iya, kalau andai kan sekarang masih mikro, kami belum punya tenaga di luar kota misalkan, kami ketika harus ke survei ke sana udah biayanya udah berapa Pak? Kami belum sanggup. Nah, mudah-mudahan ketika kami berkembang lebih baik, punya partner di mana-mana, ke yang kecil-kecil pun bisa Pak. Ya kan kami bisa. Kalau gini gimana Pak? Kalau gini, ini pemikiran saya. Iya. Ini fintech Bapak kan sekarang hanya melayani yang 100 juta ke atas. Iya. Untuk yang di bawah 100 juta, Bapak bisa nggak menerima apa ya kayak semacam agent gitu? Bisa, sangat bisa. Bisa Pak. Bisa. Tapi kan tadi ya kita akan coba kenalan dulu dengan agentnya. Kira-kira sampai di mana nih frekuensi kita bisa bantuin? Ya kan karena ini kan bagi tugas namanya Pak. Iya. Ya kan bantuin monitoring, bantuin collection. Kan contoh gini ya, mungkin seperti saya sebut aja ini karena saya juga sangat respect dengan perusahaan ini. Baik. JNE. Baik. Oke ya, JNE itu kan mereka kan membuka seluas-luasnya orang yang mau buka menjadi agent. Baik. Iya kan? Baik. Selain daripada orang yang buka tempat JNE ini juga mereka mendapatkan penghasilan, mereka juga menjadi perpanjangan tangan daripada JNE ini kan. Betul. Untuk bisa menampung semua paket-paket itu kan. Betul. Pakai konsep begitu? Bisa. Kami sudah pikirkan Pak. Nah. Tapi kan balik lagi nih, ini kan bukan hanya sekedar konsepnya, tapi kita kapasitinya sudah ada belum? Oke. Karena itu butuh bisnis arrangement juga dengan mereka. Masuk gak sih sama mereka? Ya kan, saya kan tadi juga cerita bahwa kami ini benar-benar merintis ya Pak, dari nol, dari modal 2 juta perak. Ya, dan kami ya tadi pelan-pelan kita nambah staff, nambah tim players dan lain sebagainya. Tentunya nambah partner juga. Nah harapannya dengan kami dapat dukungan lebih banyak, kita juga ketemu partner-partner yang memang bisa membantu kami memberikan apa istilahnya jangkauan sampai di sana Pak. Oke. Mudah-mudahan ya. Amin. Jadi yang mikro juga yang misalnya bisnisnya masih kecil-kecilan ya masih bisa dibantu gitu ya. Iya. Arahnya insya Allah ke sana sih Pak. Baik. Ya. Terus ini saya sebenarnya pengen explore lagi yang masalah kemualafan Pak Ronald. Tadi waktu Pak Ronald memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, keluarga gimana? Ada penentangan? Oke, jadi kan kalau bicara dari orang tua saya Pak, mereka berdua almarhum ya. Dua-duanya memang ya agnostik juga Pak. Oh gitu. Jadi KTP-nya aja di Buddha, tapi tidak pernah praktis Buddhis gitu ya. Oke. Nah waktu itu saya
ngomong sama ayah saya. Kalau ayah saya sifatnya itu jalan hidup kamu yang tentuin sendiri. Gak masalah. Kalau ibu saya, dia cuma nanya dong. Kamu yakin? Terus? Kan di media kamu nggak lihat tuh radikalisme lagi. Framing kan ya. Baru kemarin saya ngobrol sama Koricatan. Koricat itu juga sama, keluarganya begitu. Apa jadi muslim mau jadi teroris? Nah gitu selalu ya. Betul. Nah jadi buat saya ketika saya menjalankan etis, saya tadi tujuannya adalah bagaimana membuka mata mereka. Islam tuh nggak begitu. Iya. Dengan jalan apa yang saya lakukan, ya insya Allah ya almarhum kedua orang tua saya ada kebanggaan tersendiri lah. Walaupun saya kadarulahnya belum berhasil memualafkan mereka, Pak. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kalau kita tidak boleh mempunyai motivasi untuk memualafkan siapa-siapa. Kita hanya boleh menyampaikan, walaupun hanya satu ayat. Masalah orang itu nanti akan mendapatkan hidayah atau tidak itu bukan urusan kita. Setuju. Ya. Itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju. Nabi aja nggak bisa mualafin pamannya, apalagi kita Nabi bukan gitu ya. Sholat masih kadang telat lagi. Ya, Masya Allah. Ada lagi mungkin yang Pak Ronald ingin sampaikan? Nambah tadi ya, kita sedang memang lagi berkembang. Pencapaian kami tadi kan Pak Doni nanya ya. Kami alhamdulillah sudah dapat beberapa penghargaan internasional juga. Masya Allah. Dari Syekh Hamdan, Putra Mahkota Dubai. Lalu dapat penghargaan di Singapura. Mana Pak? Fotonya boleh Pak? Boleh. Biar kita share nanti. Ya ini ya, kita pernah dapat penghargaan dari Syekh Hamdan, Putra Mahkota Dubai. Lalu pernah penghargaan di Singapura, di Jakarta, di Abu Dhabi, di Bahrain, dan 2016 lalu di Dubai, 3 mingguan lalu di Afrika, lalu 1 minggu yang lalu di Malaysia, Pak. Ya, cuma saya belum sempat update slide ini ya. Nah ini juga 2018 saya diundang ke Dubai untuk program yang namanya Global Impact Innovator. Waktu itu saya sharing konsep tentang fintech syariah, gitu ya. Dan alhamdulillah kita menang, dapat grant. Detik Inet. Detik ini ya online ya. Kami ada cukup banyak sih itu yang liput ya dari beberapa mainstream media juga. Cuma itu nggak muat semuanya. Jadi saya taruh satu. Itu aja udah 2018 ya. Iya. Fintech syariah asal Indonesia curi perhatian dunia, Masya Allah. Dan alhamdulillah setiap tahun dari 2018 saya diundang ke Dubai walaupun lagi COVID ya. Itu untuk dapat pembekalan sehingga tahun lalu saya diundang kembali ke Dubai untuk mewakili Indonesia presentasi di Dubai Expo Pavilion. Ya karena kenapa teknologi ini bisa replikasi ke negara lain. Ya kan konsepnya kan sebetulnya teknologi dan sangat bisa direplikasi. Negara-negara maju mungkin negara Islam juga bisa menggunakan konsep ini ke depannya. Ya jadi ya alhamdulillah kita dapat semacam award dan dapat grant atau hadiah. Sehingga tahun 2019 lalu sebelum COVID kami berhasil buka cabang di Dubai. Ya, setelah dapat award dari Syekh Hamdan, dapat grant dari Expo 2020, kami berhasil buka cabang namanya Etis Dubai, di mana waktu itu kami jadi fintech pertama yang didukung oleh Dubai Government melalui Dubai Land Department dan juga RERA atau Real Estate Regulatory Authority. Kayak semacam OJK gitu di Indonesia. Betul, OJK di sana. Dan ini tim saya alhamdulillah sedang berkembang juga. Hari ini kami sudah ada 110 tim ya dari 10 nationality, bekerja dari 12 negara. Bisa 9 bahasa. Ya, jadi tim kami ada yang bisa bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Pashto, bahasa Perancis, dan lain sebagainya. Ya Inggris Melayu rata-rata bisa lah. Ya. Ada tim kami yang kerja dari Saudi Arabia, dari Turki, dari Maldives, dan lain sebagainya. Bahkan ada dari Afghanistan. Ya, karena kan digital, semua bisa work from anywhere. Ya. Ada yang bisa bahasa ngapak kan? Nanti saya cari. Ya di sini kami juga berkembang awalnya di Indonesia sebagai peer-to-peer. Kami juga sudah punya license di Malaysia sebagai equity. Berikutnya kami juga punya platform sosial namanya Global Sadaqah. Ini untuk cross border donation. Bahkan terakhir kami sudah punya program bangun masjid pakai kripto, Pak. Yes. Keren. Bangun masjid pakai kripto. Ya karena kan banyak muslim waktu itu dapat profit dari cryptocurrency terlepas dari halal haram ya Pak. Karena buat saya currency is currency. Currency is agnostic, sama kayak uang dipakai buat nggak kenal saudara ya. Nggak kenal saudara, betul Pak. Tapi kan tadi tergantung peruntukannya apa. Dipakai buat sesuatu yang baik seperti donasi bangun masjid jadi halal. Tapi uangnya sama dipakai buat beli alkohol jadi haram. Nah kami percaya sebetulnya itu hanya tools, teknologi hanya tools. Tinggal gimana manfaatinnya. Ya. Tapi yang penting juga bagaimana memperolehnya ya.
Memperolehnya betul juga. Tapi balik lagi Pak, kalau kita bicara sejarah manusia ini ya itu panjang lagi ceritanya. Tapi ini penting Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat peradaban manusia Pak, dari awalnya kita kan secara ekonomi barter. Ya. Dari barter masuk ke emas dan perak, dirham dan dinar, dinar dan dirham ya. Lalu masuk ke uang kartal atau uang kertas. Lalu masuk ke digital currency. Lalu ada cryptocurrency. In between ini ada proses Pak, ada transisi dan ada friksi. Ya contoh dari orang dulu pegang emas, dikasih kertas. Berantem nggak Pak? Berantem lah. Berantem. Sama ketika uang kartal masuk ke uang digital. Pertama kali OVO, GoPay masuk ke Indonesia kan. Waduh ini akadnya apa nih? Wadiah atau apa nih gitu kan ya. Balik lagi fungsinya Pak. Ya kan ternyata hari ini mohon maaf yang kemarin-kemarin antipati sekarang ke coffee shop ada OVO nggak? Ada GoPay nggak? Sama Pak. Sekarang dari digital currency ke cryptocurrency. It's a process. Jadi enjoy aja tadi. Iya. Ya tapi tetap kita harus hati-hati lah ya. Betul. Nah ini penting Pak. Hati-hatian tersebut kan kemarin tercermin pada saat ijtimanya dari Dasana MUI ya. Ijtimanya di Kalimantan kalau nggak salah. Yang bilang cryptocurrency haram. Buat saya appreciate keputusan itu. Kenapa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang FOMO Pak. Ya fear of missing out. Ya kan, jadi mereka masuk ke sesuatu yang mereka tidak mengerti. Ini goror, memang haram. Jadi supaya tidak terjadi diharamkan dulu. Namun bagi yang mengerti silahkan. Itu saya. Itu ya keren ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah dengan orang-orang seperti Pak Ronald ini mudah-mudahan umat Islam juga mendapatkan manfaatnya ya. Buat Pak Ronald juga insya Allah ini menjadi barokah Pak ya. Amin. Keren ya. Mungkin buat beberapa pemirsa ini merupakan hal yang baru. Kalau di Jakarta sih mungkin udah bontang-panting mungkin berjibaku gitulah. Tapi kalau yang di daerah-daerah mungkin ini hal yang baru. Nah, mudah-mudahan nanti juga bisa menjamah ke daerah-daerah lain ya, Pak Ronald ya. Mungkin dengan pelebaran agensi-agensi supaya UKM yang mungkin butuh modal tidak terlalu banyak bisa dibantu juga, Pak. Iya. Karena memang itu yang paling besar kan sebenarnya kan. Betul Pak. Ininya apa? Pangsanya betul. Gitu kan. Nah. Memang kami juga tadi ya Pak. Intinya sih kami pengen seluas-luasnya bisa bermanfaat. Memang kalau dari regulator kita sendiri OJK itu sudah ada beberapa ketentuan yang memang mengharuskan kami bukan hanya fokus di Jawa Pak. Oh ya. Jadi kan jadi bukan hanya sekedar edukasinya atau literasinya, tapi inklusinya juga. Bagaimana kan digital. Harusnya bisa dong menjamah ke wilayah lain. Harusnya bisa Pak. Tapi kan tentunya kita juga punya bisnis strategi sambil membangun kapasitas. Oke, Masya Allah, keren ya. Saya nggak tahu para pemirsa ngerti apa nggak tadi diomongin ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa nangkep lah. Istilahnya secara garis besarnya Pak Ronald ini sebagai seorang mualaf dengan istilahnya kecerdasannya sudah menciptakan sistem yang istilahnya insya Allah syariah dan juga bisa membantu umat gitu ya. Masya Allah. Keren. Oke, saya pikir ngomongin mualafnya juga nggak terlalu banyak kayaknya sebenarnya. Tapi maksud saya gini, yang di bukan sebelum Pak Ronald menjadi seorang mualaf kan ada yang ditolak, ada yang diterima dan segala macam dari hal-hal yang mungkin dari agama lama juga agama baru. Itu kan proses lah ya. Terus tetapi sekarang setelah menjadi seorang mualaf, beliau ini menjadi salah satu ahli ekonomi syariah gitu ya. Dan ini insya Allah yang bermanfaat buat umat Islam gitu ya. Oke, mungkin Pak Ronald sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan buat para pemirsa, pesan buat para pemirsanya channel Daunitan gitu mungkin? Oh baik, ya kalau dari saya mungkin tadi ya ini saya ingin kita sama-sama mendorong ekonomi syariah bersama-sama nih. Ya kalau saya mungkin dengan cara teknologi seperti ini dan masyarakat pun hari ini bisa ikutan juga sebetulnya. Contoh mungkin dengan nge-like tadi ya, subscribe ke YouTube channel YouTube yang memang berhubungan syariah. Nge-like itu kan bikin algoritmanya naik, sehingga nanti momentumnya akan makin besar, sehingga bisa mensiarkan lebih banyak lagi. Nah jadi insya Allah nih kita lagi berada dalam suatu momentum besar dengan teknologi kita merubah paradigma syariah atau Islam itu kuno dan lain sebagainya. Insya Allah. Islam nggak kuno, Islam justru yang paling depan ya harusnya ya. Iya Pak. Istilahnya kalau ilmu pengetahuan juga orang bilang, kalau orang Islam bilang ini haram tapi pakai handphone gitu. Jangan salah, yang menciptakan binary aljabar siapa gitu ya. Betul.
yang bikin Facebook aja kagum sama penemu Islam. Baik, alhamdulillah kami turut mendoakan semoga Pak Ronald dan keluarga sehat selalu, istiqomah, insya Allah husnul khotimah. Juga untuk bisnisnya mudah-mudahan semakin berkembang, semakin bermanfaat buat kebanyakan umat ya, artinya bisa menjangkau lebih luas lagi. Amin. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Ronald atas kehadirannya. Saya yakin ini pasti membawa manfaat buat para pemirsa juga. Dan juga mohon izin ya, saya langsung tutup ya. Sebelum saya tutup, seperti biasa ya, saya ingin mengundang kembali para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya. Silakan kirimkan ke BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIJ Jakarta, dan bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin.